Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel Enisa Yuliati. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian ide isian snack box atau jualan yang lagi viral tapi kita bikin versi ekonomisnya. Resep ini resep roti Thailand yang lembut, idenya dari situ sebenarnya, tapi kita pakai roti sokupan yang lembutnya itu parah dan tentunya memakai isian yang murah meriah. Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Untuk yang pertama kita bikin rotinya. Di sini ada tepung roti, maksudnya tepung khusus roti dan udah diayak juga ya. Susu bubuk agar wangi, gula pasir karena mau bikin roti manis, ragi instan, 1 kuning telur dari ukuran telur yang paling besar. Nah, kalau bikin roti sokupan khas Jepang wajibnya emang harus pakai teknik yudane. Teknik yudane ini sama halnya dengan tangzong, cuma versinya yang berbeda, atau kata lainnya yudane ini itu adalah bahan biang, dan bahan biang ini cara bikinnya seperti ini ya teman-teman. Di sini aku pakai 60 gram tepung khusus roti atau tepung terigu protein tinggi. Kita beri sedikit air panas mendidih kira-kira 50 ml aja dan kita aduk kedua bahan tersebut sampai terbentuk gluten. Karena memakai teknik air panas jadi glutennya cepat terbentuk dan itu yang bikin rotinya nanti menjadi lembut banget. Setelah glutennya terbentuk kita simpan dalam plastik wrap atau wadah tertutup boleh. Simpan kurang lebih 2 jaman, tapi kalau aku simpan semalaman agar makin elastis yudanenya. Yudanenya juga aku masukkan pada wadah berisi tepung terigu, potong kecil-kecil agar mudah menguleni nanti. Dan di sini juga aku pakai susu cair dingin, aku tuang sedikit demi sedikit sampai habis. Kalau mau diganti air masak yang dingin atau baru keluar dari kulkas juga silakan. Di sini aku menguleni adonan menggunakan hand mixer agar cepat kalis, pakai speed rendah sampai adonan rotinya setengah kalis. Kalau mau pakai tangan juga silahkan ya teman-teman. Kita mixer menggunakan speed rendah agar tepungnya tidak bertebaran juga, dan gluten dari adonan roti juga nggak kaget jadinya kebentuk gluten secara perlahan. Setelah kita sisir atau kita rapikan bagian-bagian yang menempel pada wadah agar semua adonan kalis bersih secara bersamaan ya. Kita tambahkan garam juga margarin. Di sini untuk margarinnya aku memakai merek Cake and Cookies agar ada aroma wangi dari butter walaupun kita tidak menggunakan butter. Setelah semua bahan masuk, yang terakhir tadi margarin ya, kita mixer kembali menggunakan speed paling tinggi. Kita mixer sampai kalis, sampai permukaan adonan roti licin bagian permukaannya. Cara lain untuk mengecek adonan roti kalian itu udah kalis atau belum dengan cara cek suhu. Kalau udah mulai hangat adonan kalian dan juga tidak terlalu lengket pada tangan atau wadah, itu bisa dipastikan adonan kalian kalis. Dan cara ampuh yang terakhir kita cek window pane udah terbentuk atau belum. Kalau udah, tandanya adonan roti bagus keelastisannya. Untuk adonannya sekarang mau aku pindahkan pada wadah lain. Untuk adonannya memang sedikit lengket, jangan lupa untuk telapak tangan juga wadah kita olesi dengan minyak atau margarin tipis-tipis aja. Setelah dipindahkan pada wadah lain akan aku istirahatkan dulu selama 30 menitan agar makin elastis dan sedikit mengembang juga. Istirahatkan selama 30 menit dan tutup bagian atasnya agar tidak kering, ditutup pakai kain bersih juga boleh. Nah, setelah 30 menit adonan sedikit mengembang dan makin elastis tentunya. Kita pindahkan pada papan kerja, tentunya udah ditaburi sedikit tepung atau mau diberi minyak juga boleh. Taburi sedikit aja ya agar tidak terlalu lengket pada papan kerja. Sedikit diuleni sambil ditekan-tekan agar gas atau udara yang terperangkap pada adonan cepat keluar. Dan selanjutnya mau aku bagi-bagi adonannya, aku bagi kira-kira 20-25 gram. Sengaja aku bikin kecil tapi di sini nggak aku timbang, aku kira-kira aja, jadi aku cukup bagi-bagi aja adonannya. Sedikit bulatkan dan rounding agar gasnya keluar, nggak perlu sampai bulat betul ya, karena masih mau aku istirahatkan lagi sebelum dibentuk pada wadah untuk packagingnya nanti. Oh iya, perlu aku ingatkan lagi sama kalian, jadi setiap menguleni atau bersentuhan dengan adonan rotinya, jangan lupa ya, kita olesi tangan tipis-tipis dengan menggunakan minyak agar tidak lengket. Lakukan semua kepada adonan sampai selesai. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai dibagi-bagi akan aku istirahatkan kembali, aku resting selama kurang lebih 20 menitan. Setelah 20 menitan mau aku gilas agar rata bagian permukaan luarnya dan gas atau udara yang ada pada adonan keluar. Dan untuk alas kerja juga rolling pin udah aku kasih atau olesi dengan minyak ya teman-teman, jangan lupa. Setelah itu aku gulung dan aku bulatkan. Caranya cukup mudah seperti di video, tekan dan ambil bagian kedua sisi adonan masuk ke dalam secara bersamaan. Lalu rounding sedikit agar bagian
bagian bawahnya rapat dan membentuk bulat tuh, jadinya seperti ini ya teman-teman. Setelah terbentuk ukuran bulat, selanjutnya mau aku simpan pada wadah aluminium seperti ini. Ukurannya 6 cm, ukuran aluminium yang paling kecil ya teman-teman. Kita lakukan lagi pada adonan yang udah dibagi-bagi tadi dan caranya sama. Aku perjelas lagi ya teman-teman. Gilas untuk mengeluarkan gas atau udara yang terperangkap dan bulatkan dengan cara ambil kedua sisi adonan masuk ke dalam secara bersamaan agar terbentuk menyerupai bulatan. Setelah itu cubit-cubit bagian bawah, cubit dan rapatkan agar rapi bagian bawahnya dan sedikit rounding agar makin bulat bentuknya. Kalau udah, sekarang simpan kembali pada wadah aluminium tadi ya teman-teman, disusun secara rapi dan bulatkan semua adonan sampai selesai. Setelah selesai dibulatkan semua, mau aku istirahatkan kembali selama kurang lebih 40-45 menitan. Setelah 45 menit mengembang 2 kali lipat ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Nah, sekarang aku semprot dengan menggunakan susu cair agar tidak kering bagian atasnya, agar tetap lembab. Setelah ini aku panggang dalam oven selama 25 menit api bawah saja, agar bagian atasnya tetap berwarna putih dan tidak gosong atau garing. Jadinya seperti ini setelah dipanggang dan bagian atasnya tetap berwarna putih. Ini hasilnya setelah aku panggang selama 25 menit api bawah saja di suhu kurang lebih 180 derajat Celcius. Selanjutnya olesi bagian atas roti dengan menggunakan margarin agar mengkilat cantik dan ada rasa gurih-gurihnya, makin gurih lagi enak. Kita olesi selagi roti masih dalam keadaan panas-panas. Dan ini dia untuk toppingnya, ada coklat parut, juga keju cheddar parut, whipped cream, dan juga selai coklat siap pakai. Pertama rotinya mau aku lubangi terlebih dahulu menggunakan gunting. Ini guntingnya khusus dapur ya teman-teman, guntingnya selalu dalam keadaan bersih. Kita gunting di bagian permukaannya aja karena bagian dalamnya udah jelas berongga, jadi nggak usah dilubangi lagi sampai ke dalam. Lalu setelah dilubangi, aku beri isian whipped cream. Untuk whipped creamnya sendiri, ini whipped cream bubuk di mixer dengan air dingin atau air es. Untuk topping bisa kalian sesuaikan dengan kesukaan kalian masing-masing. Lalu setelahnya mau aku beri dengan cheddar parut di atasnya untuk menutupi lubangnya agar makin good looking juga ya teman-teman. Jadi emang bukan cowok Korea aja yang good looking ya. Selanjutnya akan aku beri isian selai coklat. Untuk selai coklatnya sendiri aku beli yang siap pakai, belinya yang di packing atau timbangan 1/4 kilo cuma 11.000 aja di daerah aku. Atau bisa kalian beri isiannya separuh-separuh dulu, 2 bagian diisi dengan whipped cream dan 2 bagian lagi diisi dengan selai coklat. Untuk isian selai coklat di atasnya akan aku taburi dengan coklat batang parut agar makin good looking juga. Selain isian tadi yang aku sebutkan, mau diisi dengan matcha atau selai strawberry atau selai tiramisu, kayaknya makin mantep juga ya teman-teman. Yang penting untuk isian kalian sesuaikan aja, atau kalau untuk jualan bisa disesuaikan dengan permintaan customer kalian masing-masing. Untuk packing rotinya mau dibungkus dengan plastik OPP monggo, karena ini bukan untuk pesanan, mau aku bagi-bagi aja sama keluarga, jadi aku bungkus menggunakan dus kayak gini. Jadi ini contoh aja ya teman-teman, kalau misalnya dibuat jualan tentunya harus dibungkus lagi menggunakan plastik OPP satu persatu. Dan satu resep ini menghasilkan 7 aluminium kayak gini. Untuk dimakan sendiri tentunya cukup sehat karena tidak menggunakan pelembut, mau dijadikan suguhan juga cantik, gak bakal malu-maluin. Nah tuh jadinya seperti ini, cukup cantik dan menggoda ya. Sekarang kita coba lihat untuk seratnya. Untuk seratnya itu tipis kayak tisu, roti kesukaan aku banget. Seratnya tipis-tipis memanjang kayak gini. Rotinya lembut, moist, dimakan rotinya aja udah enak banget. Walaupun adonan rotinya tanpa menggunakan pelembut roti, ini lembut banget teman-teman, empuk dan tipe roti yang basah, apalagi kena selai coklat makin mantep. Makan roti satu potong aja emang gak akan cukup karena emang nagihin banget sih teman-teman. Nah itu dia ide simple jualan roti atau isian snack box, jualan roti murah meriah tapi rotinya super lembut banget. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum.